Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aisyah Yasmin Arsyad Sunarko, NIM 203141161, Prodi PGMI kelas 3B akan menjelaskan materi tentang konsep dasar antropologi dengan poin tradisi, ras dan etnik serta kekerabatan. Yang pertama, pengertian tradisi. Tradisi adalah pola perilaku, kebiasaan, atau adat istiadat yang telah terbentuk dan dipraktikkan dalam masyarakat secara turun-temurun yang muncul sebagai hasil dari proses interaksi sosial yang panjang. Tradisi memainkan peran penting dalam menjaga identitas sosial dan budaya suatu komunitas, serta menghubungkan generasi yang ada dengan leluhur mereka. Selanjutnya, ciri-ciri tradisi. Ciri-ciri tradisi ada 4. Yang pertama, turun-temurun. Tradisi diwariskan dari suatu generasi ke generasi berikutnya. Proses pewarisan ini melibatkan pendidikan informal dari orang tua kepada anak-anak, serta partisipasi dalam upacara adat dan kegiatan budaya lainnya. Yang kedua, berulang dan berkelanjutan. Tradisi dilakukan secara berulang dalam jangka waktu tertentu, misalnya setiap tahun atau dalam setiap tahap kehidupan seperti kelahiran, pernikahan, dan kematian. Yang ketiga, memiliki nilai simbolis. Tradisi biasanya mengandung nilai-nilai simbolis yang menggambarkan pandangan hidup atau filosofi masyarakat yang menjalankannya. Dan yang keempat, mengikat dan mempersatukan. Tradisi memiliki kekuatan untuk mengikat komunitas dalam rasa kebersamaan dan identitas bersama. Selanjutnya, jenis-jenis tradisi. Yang pertama, tradisi upacara atau ritual. Tradisi upacara atau ritual yaitu tradisi yang melibatkan serangkaian kegiatan atau prosesi tertentu yang dilakukan untuk tujuan spiritual, religius, atau sosial. Misalnya upacara pernikahan adat, upacara pemakaman, atau upacara adat panen padi seperti Mapaksri di Sunda. Yang kedua, tradisi kuliner. Makanan tradisional juga menjadi bagian dari tradisi suatu masyarakat. Kuliner khas daerah tidak hanya mencerminkan kekayaan bahan pangan lokal, tetapi juga mengandung makna simbolis dalam proses penyajian dan cara mengkonsumsinya. Misalnya ketupat pada Hari Raya Idul Fitri di Indonesia melambangkan kesucian dan ikatan persaudaraan. Yang ketiga, tradisi lisan. Tradisi lisan adalah cerita, legenda, mitos, dan dongeng yang disampaikan secara verbal dari generasi ke generasi. Tradisi lisan ini berfungsi sebagai sarana pendidikan dan hiburan serta media untuk menyampaikan nilai-nilai moral. Contohnya legenda Malin Kundang dan cerita Timun Mas. Kemudian yang keempat, tradisi tertulis. Tradisi ini melibatkan dokumentasi dalam bentuk tulisan seperti naskah kuno, prasasti, dan dokumen sejarah yang mencatat adat istiadat, hukum adat, atau aturan sosial. Contohnya, naskah negara Kertagama dari masa kerajaan Majapahit. Dan yang terakhir, tradisi material. Tradisi ini terkait dengan benda atau objek yang memiliki nilai budaya yang digunakan dalam upacara adat atau kegiatan sehari-hari. Contohnya, penggunaan pakaian adat, senjata tradisional seperti keris di Jawa, atau alat musik tradisional seperti angklung di Sunda. Kemudian yang keempat, fungsi dan makna tradisi. Yang pertama, menjaga identitas budaya. Tradisi membantu suatu komunitas mempertahankan identitas budaya mereka, terutama di tengah perubahan sosial dan globalisasi. Fungsi dan makna yang kedua yaitu sarana pendidikan dan sosialisasi. Melalui tradisi, nilai-nilai moral, etika, dan norma sosial dapat diajarkan kepada generasi muda. Yang ketiga, memperkuat ikatan sosial. Tradisi seringkali melibatkan kegiatan yang dilakukan bersama-sama oleh anggota masyarakat, sehingga dapat memperkuat rasa kebersamaan dan solidaritas di antara anggota masyarakat. Yang keempat, penghormatan kepada leluhur dan dewa. Dalam tradisi yang memiliki unsur religius yang mencerminkan keyakinan masyarakat terhadap adanya kekuatan supranatural yang mempengaruhi kehidupan mereka. Dan yang kelima, sumber kreativitas dan ekspresi seni.
Tradisi seringkali menjadi inspirasi dalam penciptaan seni, sehingga mendorong inovasi melalui adaptasi dan interpretasi baru. Selanjutnya, perubahan dan tantangan tradisi. Yang pertama, globalisasi. Pengaruh budaya asing yang masuk melalui media dan teknologi menyebabkan pergeseran nilai dan kebiasaan masyarakat lokal, sehingga beberapa tradisi mulai ditinggalkan atau tergeser oleh budaya baru yang lebih modern. Kemudian yang kedua, modernisasi. Kemajuan teknologi dan perubahan gaya hidup turut memengaruhi praktik-praktik tradisional, seperti upacara adat yang dulu dilakukan secara langsung kini digantikan dengan pertemuan virtual, atau dengan cara yang lebih sederhana. Yang ketiga, urbanisasi. Perpindahan penduduk dari desa ke kota menyebabkan pergeseran tradisi. Di perkotaan, masyarakat lebih cenderung mengadopsi budaya modern dan meninggalkan praktik-praktik tradisional yang dianggap kuno atau tidak relevan. Dan yang keempat, perubahan sosial dan generasi. Generasi muda seringkali kurang tertarik untuk melestarikan tradisi karena mereka lebih tertarik dengan budaya populer dan tren global. Selanjutnya, pelestarian tradisi. Yang pertama, edukasi dan sosialisasi. Mengedukasi generasi muda mengenai pentingnya tradisi melalui kegiatan sekolah, festival budaya, atau museum. Yang kedua, revitalisasi tradisi. Menghidupkan kembali tradisi yang hampir punah dengan memadukannya dengan elemen-elemen modern agar tetap relevan dan menarik bagi masyarakat. Dan yang ketiga, dukungan pemerintah dan lembaga budaya. Pemerintah dan lembaga budaya dapat memainkan peran penting dalam pelestarian tradisi melalui regulasi, promosi, dan dukungan finansial. Selanjutnya, pengertian ras dan etnik. Ras mengacu pada sekelompok individu yang memiliki ciri-ciri fisik tertentu yang diwariskan secara genetis, seperti warna kulit, bentuk rambut, struktur wajah, atau bentuk tubuh. Ciri-ciri ini muncul akibat adaptasi genetik yang spesifik terhadap lingkungan. Kemudian pengertian etnik. Etnik adalah istilah yang merujuk pada kelompok sosial yang memiliki identitas budaya bersama, seperti bahasa, agama, tradisi, adat istiadat, sejarah, dan praktik kehidupan sehari-hari. Etnisitas lebih fokus pada aspek budaya dibandingkan dengan ciri-ciri biologis. Kemudian hubungan antara ras dan etnik. Seseorang bisa berasal dari kelompok ras tertentu, namun etnisnya dapat berbeda. Misalnya, ada individu yang secara fisik tergolong ras Asia, namun ia bisa termasuk dalam kelompok etnis Tionghoa atau lainnya, tergantung pada budaya yang diwarisi dan dianutnya. Kategori ras sering dianggap lebih luas dan cenderung lebih global, sedangkan etnisitas lebih spesifik dan berbasis komunitas yang biasanya terbentuk dari nilai-nilai kultural. Selanjutnya, pengertian kekerabatan. Kekerabatan adalah sistem hubungan sosial yang didasarkan pada ikatan keluarga, baik melalui garis keturunan ayah, garis keturunan ibu, atau garis keturunan keduanya. Kekerabatan adalah salah satu aspek penting dalam kehidupan masyarakat tradisional karena berperan dalam mengatur struktur sosial, hak waris, status sosial, dan interaksi antar individu dalam sebuah komunitas. Kemudian sistem kekerabatan. Sistem kekerabatan yaitu ada 3. Yang pertama, patrilineal, garis keturunan melalui ayah. Sistem kekerabatan yang menekankan garis keturunan melalui ayah. Dalam sistem ini, nama keluarga, hak waris, serta status sosial diturunkan dari ayah kepada anak laki-laki. Contohnya, masyarakat Batak di Sumatera Utara dan masyarakat Bali adalah contoh masyarakat yang menerapkan sistem patrilineal. Dalam masyarakat Batak, setiap orang memiliki marga yang diwariskan dari ayah, dan marga ini berfungsi sebagai identitas sosial yang menghubungkan individu dengan leluhur dan sesama anggota marga. Yang kedua, sistem kekerabatan matrilineal atau garis keturunan melalui ibu.
Sistem kekerabatan yang menekankan garis keturunan melalui ibu, nama keluarga, harta, dan status sosial diwariskan dari ibu kepada anak-anak perempuan. Contohnya, masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat terkenal dengan sistem matrilineal. Dalam masyarakat ini, harta pusaka seperti tanah dan rumah diwariskan dari ibu kepada anak perempuan. Laki-laki dalam keluarga berperan sebagai mama atau paman yang memiliki tanggung jawab besar terhadap keponakan perempuan dalam hal pendidikan dan pengawasan. Kemudian yang ketiga, sistem kekerabatan bilateral. Garis keturunan dari kedua orang tua. Sistem kekerabatan yang mengakui garis keturunan dari kedua orang tua, baik ayah maupun ibu. Dalam sistem ini, anak-anak memiliki hubungan yang setara dengan keluarga dari pihak ayah dan ibu. Contohnya, banyak masyarakat modern termasuk di Indonesia dan negara-negara barat menggunakan sistem bilateral. Dalam sistem ini, anak-anak tidak hanya terhubung dengan keluarga ayah, tetapi juga dengan keluarga ibu. Hak waris, peran sosial, dan hubungan keluarga diakui dari kedua sisi. Kemudian fungsi sistem kekerabatan. Yang pertama, pengaturan warisan dan kepemilikan. Sistem kekerabatan menentukan siapa saja yang berhak menerima warisan, baik dalam bentuk harta benda, tanah, maupun posisi sosial. Yang kedua, pembentukan identitas sosial. Kekerabatan memberikan identitas sosial yang khas kepada setiap individu berdasarkan hubungan keluarga. Yang ketiga, pengaturan perkawinan. Sistem kekerabatan juga berfungsi mengatur aturan-aturan dalam perkawinan, seperti larangan perkawinan sedarah, pernikahan antar marga, atau aturan-aturan adat terkait mahar dan upacara pernikahan. Yang keempat, pengaturan peran dan tanggung jawab sosial. Setiap individu dalam sistem kekerabatan memiliki peran dan tanggung jawab sosial yang jelas, baik sebagai anak, saudara, orang tua, dan lain-lain. Dan yang terakhir, penguatan solidaritas dan dukungan sosial. Kekerabatan membentuk jaringan sosial yang kuat, di mana anggota keluarga saling mendukung dalam menghadapi masalah. Selanjutnya, bentuk struktur kekerabatan. Yang pertama, keluarga inti atau nuclear family. Terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak. Struktur ini biasanya ditemukan dalam masyarakat modern dan perkotaan, di mana keluarga lebih fokus pada unit kecil dan mandiri. Yang kedua, keluarga besar atau extended family. Melibatkan beberapa generasi termasuk kakek nenek, paman bibi, sepupu, dan cucu. Keluarga besar ini umumnya ditemukan dalam masyarakat pedesaan atau tradisional, di mana solidaritas keluarga besar sangat kuat. Yang ketiga, klan atau marga merupakan kelompok sosial yang terdiri dari beberapa keluarga yang memiliki garis keturunan yang sama. Klan seringkali memiliki identitas khusus seperti nama marga dalam masyarakat Batak, misalnya marga Siregar, Simanjutak, atau klan dalam masyarakat Papua. Selanjutnya, perubahan sistem kekerabatan. Seiring perkembangan zaman, sistem kekerabatan dalam masyarakat tradisional mengalami perubahan, terutama akibat faktor-faktor berikut. Faktor yang pertama yaitu urbanisasi dan modernisasi. Perpindahan penduduk dari desa ke kota seringkali menyebabkan perubahan struktur keluarga dari keluarga besar menjadi keluarga inti. Urbanisasi juga mengurangi peran sistem kekerabatan tradisional karena individu lebih mandiri dan cenderung mengandalkan institusi sosial modern. Yang kedua, pendidikan dan globalisasi. Pendidikan yang lebih tinggi dan akses informasi melalui globalisasi telah mengubah pandangan generasi muda terhadap sistem kekerabatan tradisional. Banyak yang lebih memilih sistem bilateral yang lebih fleksibel daripada sistem patrilineal atau matrilineal yang lebih kaku. Faktor yang ketiga yaitu pengaruh budaya asing. Masuknya budaya asing melalui media dan teknologi menyebabkan pergeseran nilai dan norma dalam sistem kekerabatan. Misalnya, di masyarakat modern, peran perempuan dalam keluarga semakin dihargai, berbeda dengan sistem patrilineal yang lebih mengutamakan laki-laki. Yang terakhir, upaya pelestarian sistem kekerabatan.
Nah, meskipun mengalami perubahan, pelestarian sistem kekerabatan tradisional itu penting untuk menjaga nilai-nilai budaya dan identitas sosial masyarakat. Beberapa upaya yang dapat dilakukan, yang pertama edukasi budaya, mengajarkan nilai-nilai kekerabatan dan pentingnya ikatan keluarga kepada generasi muda melalui pendidikan formal dan informal. Yang kedua, revitalisasi tradisi, menghidupkan kembali tradisi keluarga besar seperti acara pertemuan keluarga atau reuni keluarga yang melibatkan semua anggota dari berbagai generasi. Dan yang terakhir, festival budaya dan upacara adat, mengadakan festival budaya yang menampilkan tradisi dan praktik sistem kekerabatan sehingga masyarakat lebih mengenal dan menghargai warisan budaya mereka. Sekian penjelasan materi dari saya, semoga dapat dipahami dan bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada perkataan yang salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.